Oke, selamat datang di pakapri.net. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang aplikasi turunan. Jadi kita akan mencari soal secara random di quizzes ya. Di sini ada yang pertama 15 soal, yang kedua ada 10 soal. Kita coba yang ke pertama aja. Nah, meskipun di sini sudah ada kuncinya, tetapi kita akan mencoba untuk memainkan saja langsung. Kita mainkan saja. Oke. Nah, nomor 1. Kawat sepanjang 120 meter akan dibuat kerangka pada seperti gambar di atas ini ya. Nah, supaya luasnya maksimum, ingat rumus luas adalah panjang kali lebar. Nah, di situ panjangnya cuma 1, tapi lebarnya ada 2. Jadi ini adalah panjang, kemudian ini adalah 2 kali lebarnya. Kemudian kawatnya adalah 120. Berarti kalau Pak Apri gambar, berarti P-nya ada 1, 2, 3. Kemudian lebarnya adalah ada 1, 2. Kemudian di sini juga 1, 2. Berarti ada 4. Artinya 3P 1, 2, 3 ditambah dengan 4L 1, 2, 3, 4 sama dengan 120 meter. Nah, lalu kembali ke rumus luas tadi. Luas adalah panjang kali lebar. Di situ L sama dengan panjang dikalikan dengan 2L. Kenapa 2L? Karena di sini adalah lebarnya ada 2, yaitu L dan L. Sehingga luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Nah, kemudian dari sini kita akan jadikan salah satu dari P sama dengan atau L sama dengan. Misal Pak Apri pakai yang L sama dengan. Berarti 4L sama dengan 120 minus 3P. Nah, kalau 4L sama dengan 120 minus 3P, berarti kalau ini kita bagi 4 semuanya, maka dia menjadi L sama dengan 30 minus 3/4P. Kalau sudah jadi L sama dengan, kita masukin ke sini. Luas sama dengan 2 kali panjang kali lebar. Lebarnya kita pakai 30 minus 3/4P. Maka kita dapatkan 2P kali 30 adalah 60P. 2P dikali minus 3/4 berarti 3/2P kuadrat. Ini adalah L. Oke, supaya luasnya itu adalah maksimum, maka L aksen sama dengan 0, atau turunan pertama dari L sama dengan 0. Baik, kita turunkan. Turunan dari 60P adalah 60. Turunan dari minus 3/2P adalah minus 2 dikalikan dengan 3/2P. Pangkatnya 2 kurangi 1, 1. Kita coret saja. Maka sama dengan 0. Ini kita sederhanakan. Berarti 60 minus 3P sama dengan 0. Minus 3P sama dengan minus 60. P sama dengan, kita bagi semuanya dengan negatif 3. Maka kita dapatkan negatif 60 dibagi negatif 3 adalah positif 20. Jadi P sama dengan 20. Nah, kalau sudah kita dapatkan P sama dengan 20, kembali ke sini. Ya, 3P plus 4L. Ini adalah panjang kawat yang tadi kita gunakan rumus keliling. 3P plus 4L sama dengan 120. P-nya adalah 20, berarti 3 kali 20 atau 60 plus 4L sama dengan 120.
Kita operasikan, hati-hati penghitungan aljabarnya, terkadang kita masih kurang teliti. 120 dikurangi 60 adalah 60. Maka 4L sama dengan 60, kita bagi semuanya dengan 4, kita dapatkan L sama dengan 60 dibagi 4, 15. Oke, P-nya 20, L-nya 15. Yang ditanyakan apa? Oh, ternyata yang ditanyakan adalah cuma P doang. Nah, berarti ngapain kita hitung L? Kalau yang ditanya P, kita udah selesai dari tadi. Nah, ini kita nggak fokus nih. Maklum bulan puasa ya. Belum maem, belum buka. 20 meter. Kita cek. Apakah betul jawaban kita? Yeay. Lanjut nomor 2. Sebuah perusahaan menghasilkan produk yang dapat diselesaikan dalam X jam dengan biaya per jam adalah, oke, ini adalah biaya per jam, yaitu 4X minus 800 plus 120 per X. Hati-hati, ini adalah per jam. Ya, Rp100.000. Oke, dalam Rp100.000. Agar biayanya minimum, produk tersebut dapat diselesaikan dalam waktu. Agar biaya minimum. Jadi, biaya total adalah X atau waktunya dikalikan dengan biaya. Jadi, sama dengan waktu dikalikan dengan biaya per jam. Waktunya adalah X, kemudian biaya per jamnya adalah 4X minus 800 plus 120 per X. Kita kalikan, maka ini adalah 4X kuadrat minus 800X plus 120. Nah, anggap aja ini adalah B atau biaya total. Supaya minimum, kita harus menurunkan B sekali dan kita sama dengankan 0. B aksen sama dengan 0. Nah, B aksen turunan dari 4X kuadrat adalah 2 dikalikan 4X, pangkatnya 2 kurangi 1 ya. Minus 800X turunannya adalah 800, X-nya tinggal dibuang. 120 turunannya adalah 0, maka ini sama dengan 0. 2 kali 4 8, X, 2 kurangi 1, pangkat 1 tetap X, minus 800 sama dengan 0, 8X sama dengan positif 800, X sama dengan 800 dibagi 8, maka X sama dengan 100 jam. Maka jawabannya adalah 100. Kita cek apakah betul jawaban kita. Benar. Lanjut. Nomor 3. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal VO meter per detik. Tinggi peluru setelah T detik dirumuskan dengan HT sama dengan 100 plus 40T minus 4T kuadrat. Yang ditanyakan adalah tinggi maksimum. Oke, langsung saja kita turunkan H sama dengan kan 0. Nah, berarti turunan dari 100 adalah 0, turunan dari 40T adalah plus 40, turunan dari minus 4T kuadrat adalah minus 2 dikalikan dengan 4T, pangkatnya kita kurangi 1. Nah, berarti ini adalah 40 minus 2 kali 4 8, T pangkatnya 2 kurangi 1, 1. Jadi minus 8T sama dengan minus 40. Kita bagi semuanya dengan negatif 8, biar ini ruas kirinya sama dengan T. Minus 40 dibagi minus 8 adalah positif 5. Jadi T adalah 5 detik. Karena yang ditanyakan adalah tinggi maksimum, maka kita masukkan ke rumus HT. HT adalah 100
plus 40T minus 4T kuadrat. T-nya kita masukkan, kita substitusikan T sama dengan 5. 100 plus 40 dikalikan 5 minus 4 dikalikan dengan 5 kuadrat. Hati-hati ya, aljabarnya jangan sampai tidak teliti. 40 kali 5, 200. 5 pangkat 2 adalah 25. 25 dikalikan 4 adalah 100. Berarti 100 plus 200 minus 100. 100 minus 100 0, maka sisanya adalah 200 meter. Jawabannya adalah 200 meter. Kita cek. Oke, lanjut. Nomor 4. Persamaan garis singgung. Persamaan garis singgung, kurva Y sama dengan X pangkat 3 ditambah dengan 3X kuadrat minus 6X. Di titik yang diketahui adalah 1, -2. Nah, untuk mencari persamaan garis singgungnya, maka kita membutuhkan gradien. Kenapa? Karena rumusnya adalah Y minus Y1 sama dengan M dikalikan dengan X minus X1. Ini adalah rumus persamaan garis singgung atau kita singkat PGS. Nah, untuk mencari M, kita sama dengankan dengan Y aksen, lalu substitusi nilai X1. Nah, di sini X1-nya adalah 1 ya. X1-nya ini adalah X1 dan ini adalah Y1 untuk sementara. Nah, berarti M sama dengan Y aksen, turunan dari X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Turunan dari 3X kuadrat adalah plus 6X dan turunan dari minus 6X adalah minus 6. Nah, lalu kita substitusi X1. X1-nya tadi adalah sama dengan 1. Maka M sama dengan 3 dikali 1 kuadrat ditambah 6 dikali 1 dikurangi 6. 1 kuadrat 1 dikalikan 3, 3. 6 kali 1, 6 minus 6. 6 kurangi 6 habis, maka M-nya adalah 3. Oke, kita dapatkan M-nya sama dengan 3. Kita masukin ke rumus PGS. Y minus Y1 sama dengan M dikalikan dengan X minus X1. Nah, X1 Y1-nya adalah 1 dan minus 2. Berarti Y1 adalah minus 2. Hati-hati, minus menjadi minus ketemu minus menjadi plus. Maka yang bawah adalah Y plus 2. M-nya adalah 3, sudah kita hitung. X1-nya adalah positif 1, minus 1. Berarti ini 3X, 3 kali X, 3X. 3 kali min 1, minus 3. Y sama dengan 3X minus 3. 2 menjadi negatif 2. Y sama dengan 3X. Negatif 3 minus 2 adalah minus 5. Oke, kita cek jawaban kita. 3X minus 5. Oke, lanjut. Nomor berikutnya nomor 5. Jika diketahui Y sama dengan X kuadrat plus 2X pada titik koordinat 1,3, maka yang ditanyakan adalah persamaan garis singgungnya. Masih ingat rumus persamaan garis singgung ya? Baru saja kita bahas. Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Oke, dengan catatan ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Yang pertama kita cari nilai M-nya. M sama dengan turunan pertama dari Y, lalu substitusi X1. X1-nya di sini sama dengan 1. Baik, langsung saja turunan dari X kuadrat 2X. Turunan dari 2X adalah plus 2. Kita substitusikan X1 sama dengan 1. Berarti 2 kali 1 tambah 2. 2 kali 1, 2.
tambah 2 sama dengan 4. Gradiennya atau M-nya sama dengan 4. Kita substitusikan ke rumus PGS. Y minus Y1 sama dengan M dikali X minus X1. Y1-nya adalah 3, maka Y minus 3 sama dengan 4, M-nya. X minus X1-nya adalah 1. Baik, kita selesaikan. 4 kali X 4X. 4 kali 4 adalah negatif 4. 4 kali negatif 1. Y sama dengan negatif 3. Kita pindah ke kanan, negatif menjadi positif, plus 3. Y sama dengan 4X. Negatif 4 plus 3 adalah negatif 1. Maka jawabannya adalah Y sama dengan 4X minus 1. Kita lihat. Oke. Next. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam X hari. Oke, waktunya adalah X hari. Dengan biaya per hari. Nah, jelas ya. Biaya per hari adalah 4X minus 160 plus 2000 per X. Ini dalam ribuan. Biaya minimum per hari. Hati-hati ya, di sini yang ditanyakan adalah biaya minimum per hari. Sama seperti yang tadi, kita cari biayanya sama dengan waktu, yaitu X dikalikan dengan biaya, yaitu 4X minus 160 plus 2000 per X. Maka sama dengan 4X kuadrat minus 160X plus 2000. Nah, supaya minimum kita turunkan sekali, lalu kita sama dengan 0. 4X kuadrat turunannya adalah 2 kali 4, 8X. Minus 160X turunannya adalah minus 160 sama dengan 0. Karena turunan 2000 tetap 0. Berarti 8X sama dengan 160. X sama dengan, kita bagi semuanya dengan 8, maka kita dapatkan X sama dengan 20. X tadi apa? X adalah waktu. Jadi waktunya adalah 20 hari. Nah, kemudian biaya per harinya adalah yang ada di soal ya, 4X minus 160 plus 2000 per X. Nah, ingat X-nya kita substitusikan dengan 20 hari. 20 hari. Berarti 4 kali 20 dikurangi 160 ditambah 2000 per 20. Kita sederhanakan 20-nya, maka ini adalah 100. Berarti sama dengan 4 kali 20 80 minus 160 plus 100. Berapa jawabannya? 100 sama 80 180 ya. Kurangi 160 sama dengan 20. Ini dalam ribu. 20.000 mana? A. Oke, lanjut. Nomor 7. Wah, udah dapat setengah kita guys. Garis fungsi f(x) sama dengan 2/3 x pangkat 3 minus x kuadrat minus 12x plus 10. Naik, hati-hati, fx naik. Masih ingat naik ini syaratnya apa? Syaratnya adalah f aksen x lebih dari 0. Oke, turunannya 2/3 x pangkat 3. Nah, langsung saja 3 dikali dengan 2/3 x pangkatnya kita kurangin 1. 3 minus 1. Minus turunan x kuadrat adalah 2x. Turunan dari minus 12x adalah minus 12 dan turunan dari 10 adalah 0. Oke, ingat naik artinya f aksen x atau turunan pertama dari fx lebih dari 0. Baik, kita sederhanakan, maka ini menjadi 2x, pangkatnya 3 kurangi 1, 2 atau 2x kuadrat minus 2x minus 12 lebih dari 0.
Kita sederhanakan bagi 2 semuanya, maka menjadi x kuadrat minus x minus 6 lebih dari 0. Kita faktorkan x minus 3 dan x plus 2. Oke, nah ini saya gunakan cara pribadi ya. Kalian boleh pakai cara yang lain, tapi saya pakai cara saya sendiri. X minus 3 saya sama dengan K0, maka X sama dengan 3. X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Di sini ada 2X, yang pertama 3 dan yang kedua adalah min 2. Maka di sini saya kategorikan menjadi X besar dan X kecil. Yang ini adalah besar, kenapa besar? Dan kemudian ini adalah X kecil, kenapa kecil? Karena minus 2 lebih kecil atau kurang dari 3. 3 lebih besar dari negatif 2. Ini adalah alasan saya untuk membagi mereka menjadi X besar dan X kecil. Nah, lalu kalau tandanya lebih dari 0 ya. Nah, ini maka rumusnya adalah X lebih besar dari X besar, kemudian atau X lebih kecil dari X kecil. Oke, kita pakai rumus ini ya, atau saya tulis saja di sini X lebih besar daripada X besar. Nah, maka ini menjadi X lebih dari 3. Atau X lebih kecil atau kurang dari X kecil. X kecilnya adalah negatif 2. Maka jawabannya ini. Kita cek. X lebih dari 3, mana yang X lebih dari 3? Oke, dan X kurang dari negatif 2, berarti yang pink. Kita cek, Y, betul. Lanjut. Loh, ini sudah ya? Sama kan? 2/3 X pangkat 3 minus X kuadrat minus 12X plus 10 naik. Oh, naik. Sama juga. Berarti jawabannya adalah X lebih dari 3 atau X kurang dari negatif 2. Gimana nih yang bikin soal nih? Wah, belum sarapan nih. Oke, selanjutnya titik stasioner. Titik stasioner. Titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat minus 6x plus 5. Oke. Untuk mencari titik stasioner, kita harus menurunkan fx 1 kali sama dengan 0. Turunan x kuadrat 2x, turunan minus 6x adalah minus 6. Maka 2x sama dengan positif 6 dan x sama dengan, kita bagi semuanya dengan 2 atau 6/2, x sama dengan 3. Nah, x sama dengan 3. Lalu berapa nilai y-nya? Tinggal kita substitusikan x. Maka y sama dengan 2 kuadrat. Kita tulis dulu fx-nya sama dengan x kuadrat minus 6x plus 5. Nah, x-nya berapa? X-nya adalah 3. Berarti f3 sama dengan 3 kuadrat minus 6 dikalikan 3 plus 5. 3 pangkat 2, 9. 6 kali 3, 18 plus 5. Berarti sama dengan 9 tambah 5, 14. Kurangi 18, negatif 4. Ini adalah y. Ya. Oke, berarti titik stasionernya adalah 3, negatif 4. Oke, di sini ada dua opsi. Yang pertama 3, negatif 4 adalah minimum dan maksimum. Nah, untuk mengetahui minimum maksimumnya cukup kita lihat fungsi x-nya atau fungsi kuadratnya. Di sini fx sama dengan x kuadrat minus 6x plus 5. Masih ingat pelajaran tentang fungsi kuadrat ya? Jadi bentuk umumnya fx adalah ax kuadrat plus bx plus c.
Kita lihat di sini A-nya adalah sama dengan 1. Artinya lebih dari 0. Masih ingat kalau A-nya lebih dari 1, maka grafiknya adalah membuka ke atas. Tetapi jika A-nya atau koefisien X kuadratnya adalah kurang dari 0, maka bentuk parabolanya atau grafiknya akan membuka ke bawah. Biasanya kalau Pak Apri jelasin ini adalah happy kalau lebih dari 0 atau positif. Tapi kalau kurang dari 0 atau negatif, maka bentuknya adalah sad. Ya, kenapa sad? Karena kalau kita kasih di sini sad. Kenapa happy? Kalau kita kasih di sini, ya kan, jadi happy. Oke, maka karena bentuknya lebih dari karena A-nya lebih dari 0 dan grafiknya membuka ke atas, sehingga titik stasionernya ada di bawah. Ini adalah titik stasioner. Berarti di sini adalah titik minimum. Karena dia berada di paling bawah atau palung marijuana ya, yang paling dalam itu. Berarti titik stasioner minimum. Mana? Minimum 3, negatif 4. Oke. Lanjut. Diketahui Y sama dengan X pangkat 3 minus 3X plus 1 pada intervalnya adalah negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Oke, nilai maksimumnya ya. Yang pertama kita cari dulu titik puncaknya. Y aksen sama dengan 0. Berarti turunan X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Turunan min 3X adalah minus 3 sama dengan 0. Berarti 3X kuadrat sama dengan 3. Kita bagi 3 semuanya, berarti X kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau seperti ini ada dua cara. Cuman cara yang pertama, biasanya kita terjebak di sini Kak. X sama dengan akar 1. Akar 1 sama dengan positif 1. Padahal tidak. Kenapa? Karena ini harusnya adalah positif dan negatif. Positif dan negatif. Artinya X-nya bisa jadi positif 1. Yang kedua bisa jadi negatif 1. Jadi X-nya ada 2. Atau yang paling aman pakai cara yang kedua. Dari sini kita bisa X kuadrat minus 1 sama dengan 0. Kita faktorin X minus 1 dan X plus 1 sama dengan 0. Masih ingat ya, kalau pemfaktoran A kuadrat minus B kuadrat maka sama dengan yang 1 plus yang 1 minus. A plus B dan A minus B. Di sini X kuadrat minus 1. 1 adalah 1 kuadrat. Nah, berarti X minus 1 sama dengan 0. X sama dengan positif 1. X plus 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1. Ya, sama ya. Boleh pilih yang mana aja. Nah, di sini intervalnya adalah minus 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1. Berarti yang mana? Yang positif 1 atau yang negatif 1? Nah, intervalnya yang ada di soal adalah negatif 2 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0. Artinya X-nya itu adalah negatif 2, negatif 1, dan 0. Nah, berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah negatif 2, yang kedua adalah negatif 1. Kenapa 0 nggak masuk? Kemungkinan. Yang pertama X sama dengan negatif 2, maka Fx sama dengan, atau langsung saja kita ganti dengan negatif 2. F negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkatin 3 minus 3 kali negatif 2 tambah 1. Berarti negatif 8 plus 6 plus 1. Atau negatif 8 plus 7 berarti negatif 1. Jadi
titiknya adalah negatif 2, negatif 1. Apakah ini jawabannya? Belum tentu. Kita cari nilai yang maksimum Y-nya. Jadi kita cari nilai yang maksimumnya yang mana. Ya, jangan buru-buru dulu. Bisa jadi di X negatif 1 atau bisa jadi X di 0. Yang kedua, X sama dengan negatif 1. Berarti F negatif 1 sama dengan negatif 1 pangkat 3 minus 3 dikalikan negatif 1 plus 1. Kita lihat. Negatif 1 pangkat 3, negatif 1. Negatif 3 kalikan negatif 1 plus 3. Maka sama dengan 3. Nah, di sini sudah kelihatan ya. Titiknya adalah min 1,3. Berarti jawabannya adalah yang ini. Kenapa? Karena 3 sama negatif 1 itu lebih karena lebih besar dari 3. Ini yang minimum. Seandainya kalian masukin X-nya sama dengan 0, nah kita buktikan saja. Maka F0 sama dengan 0 kuadrat minus 3 dikalikan 0 ditambah 1. Maka sama dengan 1. Nah, mana yang paling besar? Negatif 1, 3 atau positif 1? Ini adalah 0,1. Berarti jawabannya adalah min 1,3. Oke, lanjut. Nomor 11. Persamaan gerak suatu partikel dinyatakan dengan rumus X sama dengan Ft sama dengan akar dari 3T plus 1. S dalam meter, S itu jarak dan T adalah waktu dalam detik. Kecepatan partikel pada saat T sama dengan 8 adalah, yang ditanyakan adalah kecepatan. Berarti kecepatan atau V ini sama dengan F aksen T. Oke. Kecepatannya berapa? Kita lihat F aksen T-nya dulu. F aksen T adalah 3T plus 1. Di situ akarnya Pak Apri rubah dulu ya. Bentar, FT dulu. FT sama dengan 3T plus 1 pangkatnya setengah. Nah, berarti F aksen T atau turunan dari FT adalah pangkatnya taruh di depan. 3T plus 1-nya tetap. Pangkatnya dikurangi 1. Kemudian dikalikan dengan turunan dari 3T plus 1. Turunan dari 3T plus 1 adalah 3. Maka kita kalikan 3. Berarti sama dengan 3 kali setengah, 3 per 2. Kalikan dengan 3T plus 1. Pangkatnya setengah kurangi 1 adalah negatif setengah. Masih ingat pangkat negatif? Gimana caranya biar menjadi pangkat positif? Nah, maka 3 per 2 dikalikan 1 per 3T plus 1. Sekarang pangkatnya sudah positif setengah. 3 kali 1 3, 2. Pangkat setengah kita rubah lagi menjadi bentuk akar 3T plus 1. Baik, sekarang kita lihat T-nya sama dengan 8. Seperti yang ada di soal. Maka kecepatan ketika T-nya sama dengan 8 adalah F aksen 8. T-nya kita substitusi dengan angka 8. 3 per 2 akar 3 dikalikan 8 ditambah 1. Sama dengan 3 per 2 kali akar 3 kali 8 24 tambah 1 25. Akar 25 berapa guys? 5. 2 kali 5 berapa? 10. 3 per 10. Kecepatan satuannya adalah meter per second atau per T. Oke, 3 per 10 meter per detik. Apa ini? Tak tahu saya.
lanjut. Oh, nggak bisa diapa-apain. Gimana ini? Aktifkan aja. Oh, jawabannya berkurang. Wah. Oke, nomor berapa sekarang ini? Wah, lanjut saja, lupa Pak Abri. Titik stasioner dan jenisnya untuk fungsi nomor 12. Fx sama dengan x kuadrat minus 6x plus 5. Oke, f aksen x kita cari titik stasionernya dengan cara f aksen x sama dengan 0. Turunan x kuadrat 2x, turunan negatif 6x negatif 6 sama dengan 0. Maka 2x sama dengan positif 6, bagi 2 semuanya, 2x bagi 2x, 6 bagi 2, 3. Maka x sama dengan 3. Lalu f3-nya atau ini adalah y sama dengan f3 sama dengan substitusikan x dengan 3. Berarti ini 3 kuadrat minus 6 dikalikan 3 plus 5. Dari sini ya. Nah, berarti 3 pangkat 2 9, 6 kali 3 18 tambah 5. 9 tambah 5 13 kurangi 18 sama dengan negatif 5. Berarti titik stasionernya adalah 3, negatif 5. Mana yang 3, negatif 5? Oh, Pak Abri salah. 9 tambah 5. Belum buka puasa ini masalahnya ini. Berarti ini adalah negatif 4. Ngeles saja ya. Oke, 3, negatif 4. Nah, pertanyaannya mana? Yang maksimum atau minimum? Kita lihat grafiknya. Di sini fx sama dengan x kuadrat minus 6x plus 5. Nah, masih ingat ya? Kalau A-nya ini lebih dari 0, maka bentuknya adalah happy. Nah, kalau happy berarti di stasionernya adalah di bawah atau minimum. Minim berarti yang mana? Yang yellow. Tuh kan, yellow kan? Apa lagi ini? Next. Nah, luas balok. Masih ingat balok itu? Kalau Pak Abri gambar berarti nanti kira-kira kayak gini. Ini balok alasnya berupa persegi. Oke, panjang, lebar, tinggi. Nah, karena dia persegi, maka panjangnya sama dengan lebarnya. Oke, nah masih ingat rumus luas balok? Ayo, luas balok sama dengan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah, karena P-nya sama dengan L, oke, kita sama dengankan saja. Misalkan P sama dengan L sama dengan X. Jadi kalau P-nya sama dengan X, lebarnya juga X dong. 2 kali X kali X, X kuadrat, plus P kali T. T-nya biarkan saja T. Tx, L-nya adalah X, berarti ini adalah Tx lagi. Oke, maka luas baloknya adalah 150 sama dengan 2 kali X kuadrat plus 2 Tx. Artinya 150 sama dengan 2 X kuadrat plus 4 Tx bagi 2. Berarti 75 sama dengan X kuadrat plus 2 Tx. Oke, saya balik. X kuadrat plus 2 Tx sama dengan 75. Yang Pak Abri keluarin. Ini menjadi X plus 2T kali X plus 2T sama dengan 75. Artinya X plus 2T sama dengan 75 per X. Lalu
2T sama dengan 75 per X minus X. Jadi T sama dengan 75 per X minus X dibagi dengan 2. T sama dengan 75 dibagi 2 berarti berapa? Atau biarin aja 75 per 2X minus X per 2. Oke. Nah, yang ditanyakan adalah agar diperoleh volume maksimum. V maksimum. P kali L kali T. Volume balok ya. Volume balok P-nya tadi adalah X, L-nya adalah X, kemudian T-nya adalah 75 per 2X minus X per 2. Oke. Berarti sama dengan X kali X, X kuadrat dikali 75 per 2X minus X per 2. Sama dengan 75X kuadrat per 2X, X-nya kita sederhanakan, maka menjadi 75X per 2 minus X pangkat 3 per 2. Atau saya bentuk ke min setengah X pangkat 3 dari sini. Kemudian plus 75 per 75X per 2. Ini adalah V balok. Supaya V-nya maksimum, maka V aksen kita sama dengan kan 0. Turunan pertama dari V adalah minus 3 dikalikan setengah atau langsung 3 per 2 X kuadrat plus 75 per 2 X turunannya adalah 75 per 2 sama dengan 0. Oke, nah berarti minus 3 per 2 X kuadrat sama dengan 75 per 2 negatif. Kita kalikan semuanya dengan negatif 2 semuanya. Berarti ini menjadi positif. 3X kuadrat sama dengan positif 75. Kita bagi semuanya dengan 3 semuanya. X kuadrat sama dengan 75 dibagi 3, 25. Oke. Masih ingat pakai cara yang tadi ya? Oh, berarti X sama dengan positif atau negatif akar 25. X sama dengan bisa jadi positif, bisa jadi negatif 5. Atau kalau kalian mau pakai pemfaktoran boleh X kuadrat min 25 sama dengan 0. X minus 25 dikali X plus 25 sama dengan 0. Sorry. X 5. X minus 5, X plus 5. Hampir aja. Maka X min 5 sama dengan 0, X sama dengan positif 5. X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan negatif 5. Oke, karena kita bicara tentang bangun ruang yang berkaitan dengan panjang, lebar, dan tinggi, mungkin nggak sih ukuran panjang, lebar, tinggi itu negatif? Impossible kan? Pasti always positif. Nah, maka kita pilih yang X sama dengan positif 5. Nah, udah ketemu nih. Kan tadi panjangnya adalah mana tadi? Nah ini dia. X panjangnya adalah X sama dengan 5. Maka P sama dengan X sama dengan 5. Jawabannya adalah 5. Oh, betul nggak ya? Kita lihat. Next, 14. Wow. Jika diketahui Y sama dengan X kuadrat plus 2X, titik koordinatnya adalah 1,3. Kayaknya sudah tadi. Adalah X1, ini adalah Y1. Rumus persamaan garis singgung, Y minus Y1 sama dengan M dikalikan dengan X minus X1. Untuk mencari M, kita sama dengankan Y aksen lalu substitusi X1-nya. Nah, Y aksen
Turunan pertama dari X kuadrat 2X. Turunan pertama dari 2X adalah plus 2. Substitusi X1 nya sama dengan 1. Berarti M sama dengan 2 kali 1 plus 2. 2 kali 1 adalah 2 tambah 2 sama dengan 4. Oke. Kita masukkan ke rumus PGS. Persamaan garis singgung Y-1 sama dengan M kalikan X min X1. Y min Y1 nya tadi adalah 3. M nya adalah 4. X minus X1 nya adalah 1. Berarti Y min 3. 4 kali X 4X 4 kali min 1 minus 4. Y sama dengan 4X minus 4 plus 3. Negatif 3 menjadi plus. Y sama dengan 4X minus 1. Terakhir, diketahui fx sama dengan 7 plus 2x minus 4x kuadrat. Interval naik, masih ingat ya, fx dikatakan naik dengan syarat turunan pertamanya adalah lebih dari 0. Oke, di sini turunannya Pak Abri tulis dulu fx sama dengan 7 plus 2x minus 4x kuadrat. Ini plus. Berarti f aksen x-nya adalah turunan dari 7 adalah 0, turunan dari plus 2x adalah 2, turunan dari min 4x kuadrat adalah min 2 kalikan 4x, pangkatnya kita kurangin 1. 2 minus 2 kali 4 8, x 2 kurangin 1 1, nggak perlu kita tulis. Berarti minus 8x lebih dari negatif 2. Hati-hati dengan pertidaksamaan ya. Kalau kita bagi dengan negatif, maka tandanya harus dibalik. Lebih dari menjadi kurang dari. Negatif 8x dibagi negatif 2, positif 4x. Negatif 2 bagi negatif 2, positif 1. Berarti kita bagi dengan positif 4. Nah, kalau dibagi dengan positif, tandanya tidak berubah. Kalau dibagi dengan negatif, hati-hati, tandanya berubah. Lebih dari menjadi kurang dari. Oke, 4x dibagi 4 adalah x, 1 dibagi 4 adalah 1/4. X kurang dari 1/4. Kita lihat apakah kita top score. Oke. Ya, selamat belajar tentang aplikasi turunan. Semoga bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Terima kasih sudah mampir di pakabri.net. See you.